Hello teman-teman. Jumpa lagi di video kali ini dengan topik yang cukup menarik. Di video kali ini, kita akan membahas tentang dua filsuf terkenal yaitu Plato dan Socrates. Nah, simak penjelasannya terus ya teman-teman. Yang pertama, Plato. Nah, teman-teman, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Plato bahkan dikenal sebagai filsuf terkenal sepanjang sejarah. Plato dikenal sebagai filsuf Yunani kuno, juga merupakan seorang filsuf terbesar dan seorang matematikawan. Pemikiran dan ajaran Plato mengenai ide dan etika tak pernah lekang oleh perubahan zaman. Plato juga merupakan tokoh yang mencatat keberadaan dari salah satu legenda abadi di dunia yang sampai saat ini masih sangat misterius, yakni keberadaan benua Atlantis. Plato sendiri lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usianya yang ke-80 tahun. Nama Plato sendiri diberikan oleh guru Plato, yang mana Plato memperoleh nama itu dikarenakan bahunya yang lebar, sepadan dengan badannya yang tinggi dan raut muka yang tegap, potongan tubuhnya serta parasnya yang elok, yang bersesuaian dengan ciptaan klasik tentang manusia yang cantik dan harmoni meliputi seluruh perawakannya. Plato mengemukakan pendapatnya bahwa realitas merupakan hal yang paling mendasar atau ide. Plato juga percaya bahwa alam yang kita lihat ini bukanlah realitas yang sebenarnya, sehingga terdapat adanya dunia tangkapan indrawi atau dunia nyata dan dunia ide. Untuk memasuki dunia ide, diperlukan adanya tenaga kejiwaan yang besar, dan untuk itu para manusia harus melakukan banyak hal, termasuk meninggalkan kebiasaan hidupnya dan mengendalikan hawa nafsu. Plato juga menyatakan bahwa jiwa manusia itu terdiri atas 3 tingkatan, yakni akal budi, rasa atau keinginan, dan nafsu. Akal budi yang mana merupakan bagian tingkatan jiwa tertinggi dapat digunakan untuk melihat ide dan menertibkan tingkatan jiwa bagian lain. Nah, apakah teman-teman juga sudah tahu bahwa Plato ini telah meninggalkan lebih dari 30 tulisan sastra yang tentunya mengandung keindahan dan kemurnian dalam setiap tulisannya. Plato bahkan pernah mendirikan sebuah sekolah dan salah satu murid yang paling terkenal adalah Aristoteles. Yang kedua ada Socrates. Nama Socrates tentunya sudah tidak asing di telinga kita, terutama bagi mereka yang banyak membaca tentang filosofi dan sejarah Yunani kuno. Socrates merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang tinggal di ibu kota negara tersebut. Socrates juga merupakan salah satu pencetus filosofi barat kuno yang dikenal sebagai seorang figur yang unik, punya pemikiran yang brilian, serta memiliki banyak pengikut. Pada awalnya, Socrates dikenal sebagai seorang pengrajin batu yang handal dan menggantikan ayahnya sebagai seorang pemahat di Parthenon. Filsuf yang terkenal dengan ungkapannya "I know that I know nothing" ini pindah mendalami filosofi dan mengajar di sekolah ilmu. Selain itu, Socrates juga pernah menjadi seorang prajurit dan berpartisipasi dalam perang di Potidaya, Amphipolis, dan Delium. Socrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi di Athena, Yunani, kemudian meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi di Athena. Filsuf Yunani kuno yang satu ini sangat menaruh perhatian pada manusia dan menginginkan supaya para manusia yang ada di muka bumi ini mampu untuk mengenali dirinya sendiri. Menurut Socrates, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling mendalam, sehingga berkaitan dengan hakikat manusia sebagai penentu kehidupannya sendiri. Berdasarkan pandangannya, Socrates sendiri tidak mempunyai niat untuk memaksakan orang lain untuk mau menerima ajarannya. Justru Socrates mengutamakan supaya orang lain dapat menyampaikan pandangan mereka sendiri. Maka dari itu, Socrates menggunakan dialektika berupa berdialog dengan orang lain, supaya orang lain mampu mengemukakan atau menjelaskan pandangan serta idenya, sehingga kemudian dapat timbul pandangan baru.
Meskipun Sokrates ini tidak pernah meninggalkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pandangannya tersebut, tetapi pandangan Sokrates kemudian kembali dikemukakan oleh Plato yang menjadi salah satu muridnya. Nah, teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.